Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Tus. Silakan dulu. Baik anak-anak, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh di absen dulu ya. Ya. Akmal, Hadir. Agni, Hadir. baik. Kita doakan teman kita semoga lekas sembuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian sudah ready semua? Sudah. Di bawah di tempat duduk ada bersih? Sudah. Bajunya sudah rapi? Sudah. Yang laki bajunya sudah rapi? Sudah. Yang perempuan? Perempuannya sudah cantik? Sudah. Baik, kalau sudah kita mulai pembelajaran kita ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, siapa di sini yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Saya, Bu. Yang boleh? Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk aku. Siapa yang masih ingat apa itu puisi? Ya, Bu. Boleh Pak, apa itu puisi nak? Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan, pikiran atau pengalaman, penyair dan yang dituangkan dalam bahasa yang indah dan penuh makna. Benar sekali, tepuk tangan untuk Syifa. Nah, puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan. Baik anak-anak, siapa di sini yang masih ingat jenis-jenis puisi? Dia jenis-jenis puisi itu ada dua nak. Siapa yang masih ingat apa itu jenis-jenis puisi? Ya, Bu. Boleh, Yuda, silakan. Puisi lama dan puisi baru. Iya benar, benar. Ada puisi lama dan ada puisi baru. Ingat anak-anak, kalau puisi lama dia terikat dengan aturan. Contohnya seperti pantun. Kalau puisi baru dia tidak terikat dengan aturan, bebas. Nah, contohnya seperti puisi apa? Puisi haiku dan balada. Ya, benar sekali. Kemudian apa sih kaitan antara pelajaran puisi dengan pelajaran yang akan kita berikan hari ini? Bu ini hari ini kita akan mempelajari tentang materi cerpen. Ada nggak kaitannya? Ada. Apa kaitannya antara puisi dengan cerpen? Ia bentuk karya sastra yang saling melengkapi meskipun memiliki perbedaan dalam struktur bahasa dan tujuan. Iya, benar. Yaitu dua bentuk karya sastra yang saling melengkapi meskipun ada perbedaan dari segi strukturnya, dari segi bahasa dan tujuannya. Memahami kaitan antara keduanya dapat membantu kita untuk lebih menghargai keindahan dan keragaman karya sastra. Nah, sekarang Bu Yeni mau tanya, apa ada kaitan antara pembelajaran kita dengan P5? Apa kaitannya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan. Yang ketiga, gotong
materi baru. Nah, materi kita yaitu, coba silakan lihat ke slide. Tes cerpen. Atau disebut juga dengan cerita pendek. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran kita anak-anak dapat memahami unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Siapa di sini yang suka membaca cerpen? Ada suka baca cerpen? Iya, semua. Suka baca cerpen? Apa judul favorit cerpen anak-anak? Senjata Dinda. Senjata Dinda. Ada lagi? Impian angsa kecil. Impian angsa kecil. Ada lagi? Anak-anak pernah baca cerita Aladin? Pernah. Kalau cerita Aladin itu dia ada membahas tentang lampu ajaib. Terus ada cerita Cinderella. Yes, ada kata kaca. Apa lagi? Apa? Hutan merah. Bunga terindah. Apa ada lagi? Hutan merah. Iya, ada legenda Putri Bulan. Ada lagi? Ada keluarga cemara. Banyak ya? Bagus nggak ceritanya? Bagus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu cerpen? Ada tahu? Apa itu cerpen? Adalah karya fiksi prosa yang menceritakan sebuah kisah sejarah ringkas dan padat. Benar sekali, cerpen adalah sebuah karya fiksi prosa yang menceritakan sebuah kisah secara singkat tanpa padat. Kisah siapa yang diceritakan di situ? Kisah tokoh utamanya atau tokoh sentralnya. Kemudian di dalam cerpen itu ada dua unsur yang harus kita ketahui. Ada unsur-unsur intrinsik dan ada unsur-unsur ekstrinsik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur intrinsik cerpen itu ada apa saja? Judul. Ada tema. Terus apa lagi, Nak? Apa lagi? Tokoh. Ada amanah. Nah, yang dikatakan dalam tema itu apa? Yang dikatakan dalam tema itu adalah ide pokok, gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh seorang penulis ataupun pengarang. Ya. Kemudian, bagaimana cara kita supaya tahu tema itu? Baca dulu isi ceritanya sampai habis, baru ketahuan apa tema dari cerita yang kita baca. Beda sama judul. Kalau judul dia letaknya langsung di atas. Begitu kita lihat teksnya sudah tahu kita judulnya. Oh, Aladin. Oh, Cinderella ceritanya. Oh, Batu Menangis. Terus ada Gatot Kaca. Itu namanya yang di atas, yang pada atas itu namanya judul. Beda sama tema. Ya. Kemudian ada alur. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, alur ini dibagi lagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campur. Alur maju apa? Ada yang tahu? Ya, boleh tahu apa alur maju, Nak? Peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Yes, peristiwa yang diceritakan secara kronologis dari awal pertengahan konfliknya sampai akhir ceritanya. Kemudian ada alur mundur. Apa itu alur? Boleh Pak, silakan. Alur mundur. Peristiwa diceritakan dari akhir ke awal. Ya, peristiwanya diceritakan dari akhir dulu, baru nanti ke awal. Kemudian selanjutnya ada alur mundur. Alur campuran. Ada alur campuran. Nah, apa itu alur campuran? Ya, boleh salah. Silakan. Perpaduan alur maju dan alur mundur. Iya, perpaduan antara kedua alur tersebut. Ada alur maju dan ada alur mundur. Kemudian selanjutnya ada tokoh. Apa itu tokoh? Siapa yang tahu? Boleh, silakan. Orang-orang yang terlibat dalam cerita. Iya, orang-orang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Siapa?
Kalau dalam cerita Aladin, ada Aladin, terus ada apa lagi? Ada lampu ajaibnya, ada jinnya. Ya, kalau dalam cerita Cinderella apa? Ada Cinderella, ada sepatu kacanya. Ya. Kemudian selanjutnya ada latar. Ada yang tahu apa itu latar? Latar disebut juga dengan setting. Ya, latar disebut juga dengan setting. Nah, latar itu dibagi menjadi 3. Nah, ada namanya latar tempat. Apa itu latar tempat? Berupa tempat kejadian. Bisa di rumah, di sekolah, di rumah, di mana lagi? Di jalan. Itu berupa latar tempat. Kemudian yang kedua, ada latar waktu, berupa menjelaskan terjadinya peristiwa. Kapan terjadi peristiwa tersebut? Oh, jam, ya benar. Ada jam. Misalnya jam 8 pagi, jam 9 malam, hari, tanggal, tahun, ya bulan. Nah, sekarang tepuk tangan dong. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Ya, boleh angkat, silakan. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita ini kemudian menjadi lebih hidup serta disampaikan dengan baik kepada pendengar atau pembaca. Iya, benar sekali. Tepuk tangan tuh. Dengan kata lain, sudut pandang itu adalah cara penulis menyampaikan tokohnya, cara penulis menyampaikan ceritanya. Ada di situ dalam sudut pandang itu dibagi lagi, dibagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama, disebut sebagai saya atau aku. Ada sudut pandang kedua, kemudian yang ada juga sudut pandang ketiga. Sudut pandang ketiga itu bisa mereka, bisa juga orang yang serba tahu, seperti Dewa, tahu dia semua alur alurnya, ceritanya tahu dia semua, perasaannya tahu dia semua. Nah, kemudian selanjutnya ada konflik. Apa itu konflik? Yes, benar sekali, permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Ada konfliknya, ada permasalahannya. Kemudian ada pesan moral, nilai kebaikan yang ingin disampaikan penulis. Di balik cerita tersebut ada nggak pesan moralnya? Ya. Ada nggak nilai kebaikannya? Ya. Biasanya setiap cerpen itu di akhirnya ada pesan moralnya. Kita nggak boleh curang, kita nggak boleh jahat sama teman, kita nggak boleh mengejek-ngejek dan sebagainya. Ada? Ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Nah, apa ciri-ciri cerpen? Bisa. Kemudian selanjutnya ya, ada permasalahan di antara tokoh utamanya. Apa permasalahannya? Apa konflik yang mengiringi tokoh utama? Seperti contoh cerita Aladin. Apa konfliknya? Konfliknya ada cerpen yang ketika kita baca kita hanya memerlukan waktu 15 menit, tidak lama. Jadi halamannya pun tidak banyak. Ada 1 halaman, ada 2 halaman, ada 3 halaman. Untuk lebih jelasnya kita nonton videonya ya. Siap? Kamu konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Halo sahabat kita, kembali lagi bersama Bestari Airi di sini.
Bestari ID akan membahas seputar materi bahasa Indonesia. Dan kali ini Bestari ID akan membahas materi tentang definisi, ciri-ciri, dan manfaat teks cerita pendek atau yang sering kita sebut sebagai cerpen. Yuk kita bahas materinya. Cerita pendek atau yang sering kita sebut sebagai cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Agar sahabat kita tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Bestari ID. Semangat membaca dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Kira-kira sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, sekarang kita explain dulu. Paham semua? Ayo, cepat. Ayo, bergerak, Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang kita masuk dalam penugasan. Ya. Hari ini Bu Yana akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi, ya. Bu Yani di sini akan menilai kalian dalam 3 poin. Ya. Yang poin yang pertama yaitu kekompakan kalian. Kompaklah kalian. Ada nggak kerjasamanya dalam kelompok nanti? Nah, itu poin yang pertama. Kemudian, poin yang kedua, keberanian kalian. Berani nggak kalian? Berani. Suaranya besar nggak nanti? Kayak gitu suaranya. Ya, kedengaran nanti. Ya. Kemudian, kesesuaian antara soal dengan jawaban yang kalian berikan. Tepat tidak? Yes. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang akan dinilai yaitu kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Masing-masing itu ada poinnya. Ya. Jelas? Jelas. Kalau kalian mampu menjawab ketiga poin tersebut, maka kalian akan dapat nilai 100. Poin yang pertama BN kasih skor 15, poin yang kedua BN skor 15, poin yang ketiga BN skor 5. Maaf, poin yang kedua BN kasih skor 60, poin yang ketiga BN kasih nilai 15. Jadi total nilai semua 100. Siap? Siap. Siap jadi juara hari ini? Siap. Insya Allah. Baik. Sekarang BN akan membagikan kelompoknya. Cara mainnya bagaimana? Anak-anak perhatikan. Anak-anak melempar jadunya ke ini kita anggap papan permainan. Lantainya ya. Anak-anak lempar jadunya. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul angka 1. berarti anak-anak tulis namanya di Kelompok 1. nomor 1. Silakan melempar jadunya. Muncul angka 2. muncul angka 2 berarti apa boleh ambil selanjutnya yes selanjutnya akan ambil angka muncul angka 1 ya tulis namanya selanjutnya selesai ambil angka 2. Untuk kelompok 1 silakan mengambil jadunya dan melemparnya untuk menentukan LKMPD-nya. Lempar dulu. Tadi sebelah 1.
Yes. Silakan kembali ke tempatnya. Anak-anak sudah mendapatkan LKPD-nya kan? Sudah. Nah, tugas anak-anak kalian kerjakan dalam kelompok. Jelas? Jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Mana yang mengerti? Baik anak-anak, sudah siap kan? Kalau sudah siap, kita akan mempresentasikan tugas kita masing-masing ya. Kelompok mempresentasikan tugasnya ya. Silakan kelompok 1, 2, 3 ke depan. Yang mana dari grupnya bagus untuk menentukan siapa yang mempresentasikan itu. Berarti yang mempresentasikan dulu kelompok 1. Iya, ini kalian lempar, kalian minat. Sudah mengambil soal yang ada di kelompok ini. Jelas, lempar dulu kelompok 2. Lempar dari ini. Ini apa? Aku ambil, aku mau ya. Kelompok 2, lempar. Wah, cari aku mau buat. Tadi kan yang mempresentasikan. Iya. Berapa? 4. Ambil kartu nomor 4. Sudah, silakan kelompok 1 membaca ceritanya dulu. Gadis penjual susu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, hidup seorang ibu penjual susu dan seorang putrinya. Khalifah Umar, ibu dan putrinya. Alur maju. Sudut pandang orang pertama. Tema menceritakan tentang gadis penjual susu yang jujur. Menggambarkan dalam rumah. Penjual susu yang akan dicampurkan air. Baik, terima kasih tepuk tangan. Sudah dapat kartunya, silakan baca ceritanya. Berburu yang sia-sia. Suatu hari singa dan beruang. Karena mau ngalah mereka pun berlari, mereka sama kuat. Berburu karena ikut jam. Tenang. Baik, salam. Wah. Kepala kami itu pun terus berminta tangan. Dari kesimpulan, lebih baik saling mengalah demi mendapatkan kebaikan bersama. Nomor 2. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Kita tidak boleh punah dalam berdagang karena Allah Maha melihat dan menguji kita dalam kejujuran kita dalam berdagang. Tiga kelompok sudah mempresentasikan tugasnya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Bu Yani akan mengumumkan penilaian dari kelompok yang sudah tampil. Bu Yani kasih tahu dulu penilaian kelompok 1 dulu.
mendapat kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar mendapat nilai 15. Keseluruhan nilai yang didapatkan kelompok 1 100. Kemudian untuk kelompok 2 kerjasama kelompoknya mendapat nilai 10. Tenang. Keberanian dan kesesuaian antara soal dan jawaban. Ada satu kesalahan di datanya mendapat nilai 60. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar mendapat nilai 20. Total nilai semua 90. Tenang. Baik, selanjutnya kelompok 3 kerjasamanya kompak sudah oke mendapat nilai 15. Kemudian keberanian dan kesesuaian antara soal dan jawaban 70. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar mendapat nilai 15. Total nilai semua 100. Ya, jadi juara 1 jatuh kepada kelompok 1. Juara 2 jatuh kepada kelompok 3. Juara 3 jatuh ke kelompok 2. Ibu punya sedikit hadiah kecil, jangan dinilai dari harga. Terima kasih sudah bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Silakan Jambi. Jangan aman dok. Jangan salah. Harap. Kalau kita mendapatkan sesuatu harap. Iya. Terima kasih sudah kerjasamanya atas kerjasamanya yang baik. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke refleksi anak-anak. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, kalian nanti menuangkan dalam kertas post-it. Nah, kemudian bagaimana menurut kalian? Apakah penting kita mempelajari materi cerpen? Kalau penting kalian tuliskan di sini. Kalau nggak penting juga tuliskan di sini alasannya. Ya, jelas? Tuliskan tuliskan perasaan, tuliskan apa penting kita melakukan. Sudah semua? Baik, kalau sudah, Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwa cerpen adalah sebuah karya fiksi prosa yang menceritakan tentang sebuah kisah secara ringkas, padat dan jelas. Ibu akan memaparkan materi kita selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan memberi materi tentang unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pembelajaran kita ada hikmah dan keberkahan yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita berdoa dulu, ya. Yuk. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.